Kekisruan di Pulau Rempang makin hari makin menjadi-jadi. Karena itu, sanggupkah Bahlil menyelesaikan dan mendamaikan tanah Rempang ataupun pembebasan lahan yang menguntungkan investor dan merugikan masyarakat yang sudah hidup berabad-abad di wilayah itu? Akankah Bahlil sanggup? Kalau kita mau jujur mengatakan, saya jelaskan sedikit menyangkut masalah Rempang. Kami menolak dengan tegas sejumlah pergeseran, perpindahan, relokasi, atau penggusuran atau pengosongan dari tanah perpadaran nenek leluhur kami. Relokasi ke Galang kita tiadakan. Dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Melihat kasus atau tragedi yang saat ini terjadi di Batam, menyisakan penderitaan bagi masyarakat Rempang. Bahkan saat ini komunitas dan masyarakat Melayu bersatu untuk menghentikan proyek ekowisata yang hanya dinilai oleh banyak pihak hanya menguntungkan investor saja. Padahal investor hadir ke satu daerah itu adalah menguntungkan masyarakat. Tetapi bila saja merugikan masyarakat sebaiknya negara melakukan peninjauan ulang. Artinya, tokoh-tokoh masyarakat berikut Anies Baswedan memberi komentar, dan komentar Anies Baswedan ini merupakan bagian dapat kita sebutkan bahwa Panglima Pajaji pun turut membelanya. Bagaimana komentar? Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita ini, seorang pemuda berani menantang polisi dengan sebilah badik, padahal badik itu sangatlah pendek. Meski pendek, karena itu satu-satunya harta peninggalannya dan merupakan masa depannya dan kebiasaan masyarakat, tentu saja mereka akan mempertahankannya sehingga dapat kita katakan bahwa tindakan pemerintah kita saat ini terlalu terburu-buru, bahkan dengan tekanan sejumlah petugas
kepolisian, dan TNI yang pada saat itu ikut diturunkan untuk mengamankan serta dalam penetapan tapal batas ataupun batas-batas proyek itu, terjadilah benturan antara masyarakat dengan petugas. Artinya, dapat kita lihat bahwa sosialisasi pihak pemerintah maupun otoritas setempat tampaklah bahwa tidak nyampe ke masyarakat. Bahkan terdengar berbagai macam sinyalemen-sinyalemen di mana sinyalemen itu membuat masyarakatnya hingga jadi berang. Nah, untuk itu, mari kita saksikan apa yang dipaparkan oleh Bahlil Lahadalia. Masyarakat di sana. Masyarakat di sana saya bagi klasifikasi menjadi 3, Rosi. Yang pertama adalah memang secara turun-temurun sudah ada. Ada peta geospasialnya. Kemudian yang kedua adalah yang baru datang, 2004. Ya? Yang berikut juga adalah yang baru datang 2010. Tapi ada juga orang yang menggarap hutan-hutan lindung, yang menggarap hutan-hutan HP. Tumpang tindih masalah di Rempang tersebut saja menyulitkan berbagai pihak. Tetapi perlu kita tarik benang merahnya dari jumlah kekisruan yang ada itu. Dan apapun yang terjadi, jika semua dihadapi dengan kepala dingin, tentu saja tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Dan tak ada perjanjian itu dilakukan 2004, gantung sampai 2023 ini, kemudian mendadak bergeser menjadi pembangunan industri besar, pabrik kaca sebagai industri terbesar kedua di dunia yang ada di Indonesia. Ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah ini